Kali ini saya akan membagikan 5 langkah sederhana ala-ala InArt untuk menggambar bangunan. Tapi sebelum masuk ke 5 langkah tersebut, intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di InArt. Jangan lupa subscribe karena di sini kita akan sama-sama belajar, berpetualang dan have fun di dunia seni khususnya lukis dan gambar. Langsung saja, ini dia 5 tahap sederhana atau 5 langkah sederhana ala-ala InArt, ala-ala saya cara menggambar bangunan. Langkah pertama, kita harus memahami atau mempelajari perspektif titik hilang. Ada 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Tiga-tiganya sih sebenarnya udah ada tutorialnya ya di InArt. Cuman mungkin karena itu udah dulu banget, udah lama banget, jadi kualitas pembuatannya mungkin masih kurang bagus. Terlebih menggunakan kamera HP, jadi ya mungkin kedepannya InArt bakal bikin tutorial remake dari perspektif titik hilang. Soalnya untuk perspektif titik hilang ini jujur saya bangga banget, ternyata ada salah seorang guru yang menggunakan tutorial InArt sebagai acuan dasar untuk mengajar murid-muridnya. Video InArt digunakan di situ, kemudian diajarkan murid-muridnya untuk memahami cara saya menggunakan cara saya membuat gambar perspektif titik hilang 1, 2, dan 3, bahkan disuruh mengamati apa saja yang saya gunakan di situ. Kenapa kita harus tahu perspektif titik hilang? Karena perspektif titik hilang inilah yang bakal selalu ada, bahkan bukan hanya gambar bangunan. Ketika gambar interior mungkin atau gambar furniture mungkin, kadang perspektif titik hilang ini tetap masih penting. Misalnya pada gambar yang satu ini. Di sini gambarnya tentu saja menggunakan perspektif titik hilang satu titik hilang, perspektif 1 titik hilang. Ada titik di tengah di sini, kemudian perspektif titik inilah yang disebut 1 titik hilang itu. Jadi semua bangunan yang ada di foto ini mengacu pada titik tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kita ada di suatu tempat atau kita ingin menggambar bangunan di tengah jalan atau di tengah lapangan mungkin ya seperti ini, ya mungkin kita harus tahu ini perspektif hilang 1 sehingga kita bisa menentukan tinggi bangunan dengan lebih sesuai lah, lebih proporsional sesuai dengan perspektif. Kurang lebih seperti itu. Langkah kedua yang biasa saya lakukan adalah menentukan bentuk-bentuk besar dari gambar yang akan saya buat. Jadi misalnya di gambar ini saya tidak akan langsung menggambar bangunannya satu persatu. Saya bisa bikin ini langsung rata. Oke, saya coret pakai pulpen aja ya. Oke. Di sini saya akan langsung bikin semacam balok di sini ya. Ini kayak balok gitu. Jadi nggak langsung membedakan antara satu bangunan dengan bangunan yang lain. Itu supaya ada acuan dasar aja. Jadi sketsa dasar tahap pertama lah kurang lebih. Dan saya akan membuatnya seperti ini. Oke, kita langsung contohin aja ke kertasnya ya. Ini dia sketsa dasar tahap pertama, gambar bangunan secara kasar lah. Nah, ini sudah jadi. Ini adalah bentuk kasar pertama ketika saya menggambar bangunan. Jadi bangunan-bangunan yang tingginya hampir sama itu biasanya saya bikin aja lurus. Bahkan tidak ada perbedaan tingginya, meskipun di objek yang akan digambar itu sebenarnya tinggi bangunannya sedikit berbeda. Tapi kalau misalnya dia agak sama, saya bikin dia seolah-olah satu balok aja gitu, buat sebagai acuan dasarnya. Teman-teman bisa lihat di sini, di bagian ini saya bikin bangunannya berbeda sendiri karena dia perbedaan tingginya lumayan jauh, bahkan dia agak berbeda secara bentuk dari foto yang mau saya gambar. Tapi untuk bangunan yang ini dan bangunan yang di sebelah sini, itu semua saya bikin rata aja kayak satu kotak. Dari sini udah kayak terlihat bentuk dasar dari gambar yang akan saya buat. Jadi setelah itulah baru saya lanjut ke tahap ketiga. Nah, di tahap ketiga ini saya kemudian mencoba menambahkan detail, mulai membedakan tinggi bangunan antara satu dengan yang lain meskipun hanya beda sedikit, dan mulai membuat bangunannya itu ya masing-masing udah punya bentuk. Jadi seperti ini.
Oke, jadi tahap sketsa kasarnya ini udah selesai. Di gambar ini teman-teman bisa lihat sendiri sudah mulai kelihatan bentuknya ya, udah meniru dari foto yang saya contohkan di sini. Mungkin nggak terlalu persis, tapi setidaknya ini untuk penjelasan. Gambar balok yang tadi saya buat, kemudian saya beri bentuk satu persatu, kemudian saya beri detail perlahan. Sebenarnya nggak perlu terlalu detail karena nanti detail selanjutnya ada di langkah keempat, yaitu membuat gambar menggunakan pulpen. Untuk cara ketiga dan keempat ini mungkin berkaitan juga sama style. Bisa aja teman-teman bikin sketsanya itu bikin gambar seperti ini tuh full pensil aja, tapi saya lebih suka menggunakan drawing pen, terutama nomor 0,1 sama 0,3. 0,3 untuk garis-garis yang lebih tebal, 0,1 untuk detail dan juga untuk mengarsir. Nah, tapi ada juga yang bikin sketsa pensilnya udah detail banget kemudian ditebalin pakai pulpen. Mungkin itu bakal butuh waktu yang sangat lama, tapi akan menghasilkan gambar yang lebih detail. Lebih lama tapi lebih detail. Kalau saya sendiri gambar perkotaan seperti ini, kalau sketsanya udah seperti ini, udah berbentuk tiap bangunannya, udah tahu letak-letak jendelanya, biasanya selanjutnya langsung saya gunakan pulpen karena nggak bisa terlalu lama menggambarnya, terutama apalagi kalau bikin video seperti ini. Lalu untuk gambar sketsa seperti ini juga ada yang nggak pakai pensil, dia langsung aja pulpen, kemudian mungkin dia warnai dengan watercolor dan lain-lain. Yang jelas tahapnya seperti itu. Kalau saya biasanya saya bikin bentuk besarnya dulu, kemudian saya bagi ke bentuk kecil-kecilnya, membedakan antara satu bangunan dengan yang lain, kemudian tambah sedikit detail di bagian-bagian yang menurut saya penting, kemudian ditebalkan menggunakan pulpen, dan juga menambahkan beberapa detail lagi yang belum sempat saya tambahkan di gambar yang menggunakan pensil. Itu di tahap keempat. Hasilnya akan seperti ini. Ini tahap penggambaran menggunakan pulpennya udah selesai, hasilnya seperti ini. Tentu saja selanjutnya kita hapus bekas pensilnya biar lebih rapi. Setelah kita hapus bekas pensilnya, tahap terakhir atau langkah kelima adalah kita menentukan terang dan gelap dari gambar yang kita buat. Ini bisa plek meniru dari gambar, bisa juga kalian berimajinasi seolah-olah ada cahaya dari arah tertentu untuk menentukan gelap dan terang dari gambar. Selebihnya itu bisa menandakan gelap dan terang dari warna bangunan tersebut, dan juga untuk memberi ketegasan dari gambar yang kita buat. Pokoknya ini udah berkaitan juga sama style. Ini udah di tahap finishing. Singkatnya adalah tahap kelima, kita menentukan gelap dan terang yang akan kita taruh di gambar yang kita buat. Kita bisa bikin jendelanya lebih hitam, kita bisa bikin beberapa bagian bangunan menjadi lebih hitam. Ada yang menggunakan pensil untuk gelap terangnya, tapi saya lebih suka biar lebih abstrak gitu, ada abstraksinya gitu. Saya lebih suka pakai arsiran pulpen, dan nggak harus serapi itu juga arsirannya. Saya bikin aja ada gelap terang biar lebih hidup aja gambarnya. Tapi kalian bisa juga setelah sketsa seperti ini kemudian diwarnai dengan watercolor, itu juga bagus. Cuman kali ini bukan kertas watercolor, dan biar lebih cepat aja saya ya terus. Oke, jadi tahap terakhir kita tentukan gelap dan terang dari gambar yang akan kita buat. Nah,
Sekarang gambarnya udah jadi, dia jadi seperti ini. Ini ada coretan-coretan ngasal yang saya buat. Intinya saya udah tambahin gelap dan terangnya sedikit. Beberapa jendelanya atau beberapa pintunya atau beberapa bagian dari temboknya yang saya lihat gelap di sini saya bikin gelap juga. Tapi mungkin ada saran sedikit sih. Kalau gambar yang kayak gini, gambar bangunan ini sebenarnya jauh lebih enak kalau kita gambar langsung di tempatnya. Saya sempat kesulitan di bagian detail bangunan yang agak jauh itu, kayak agak bingung sebenarnya itu bentuk bangunannya itu seperti apa. Akhirnya saya rada ngasal pas buat itu. Intinya sih itulah 5 langkah yang biasanya saya gunakan, atau itulah 5 langkah ala-ala InArt untuk menggambar bangunan atau menggambar gedung-gedung atau untuk urban sketch, kurang lebih seperti itu. Sekian dulu mungkin untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, keep your imagination and stay drawing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.